Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai materi selanjutnya dari 3 tahap dalam penanganan masalah sosial. Materinya berjudul tahap treatment. 2 tahap sebelumnya kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tahap identifikasi dan tahap diagnosa. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang tahap treatment. Apa yang dikatakan dengan tahap treatment? Bagaimana yang kita ketahui, treatment itu sama dengan istilah treatment, melakukan upaya untuk perawatan. Nah, tetapi kalau dalam masalah sosial, maka tahap treatment ini dikatakan sebagai salah satu upaya dalam pemecahan masalah. Sebagaimana kita ketahui, tindakan treatment itu adalah sebuah upaya dalam pemecahan masalah. Apabila terdapat sebuah masalah, maka perlu treatment untuk menghapus atau menghilangkan masalah dari realitas sosial. Cara yang paling sederhana tentu saja menghapus masalah sosial tersebut sehingga masalah sosial itu hilang dari permukaan. Tetapi tidak segampang yang kita bayangkan karena masalah sosial seperti kriminal ataupun misalnya masalah prostitusi ataupun masalah kejahatan lainnya yang sudah lama berakar dalam masyarakat, ternyata itu sampai saat ini tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, masalah sosial tidak bisa begitu saja untuk menghapuskannya, tetapi hanya bisa dilakukan dengan cara mengurangi eskalasinya maupun membatasi jumlahnya. Pertanyaannya adalah kenapa masalah sosial itu muncul? Ada 2 hal yang menjadi penyebab masalah sosial tersebut muncul. Yang pertama tentu saja adalah karena kegagalan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, karena kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial di dalam lingkungan. Oleh karena itu, dalam memecahkan atau menangani masalah sosial tersebut, maka dapat dilakukan usaha treatment. Nah, usaha treatment itu sendiri pada tahap penanganannya yang treatment ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap rehabilitasi, yang kedua bisa dilakukan dengan tahap preventif, yang ketiga bisa dilakukan dengan tahap developmentalisme. Pada tahap preventif ini, pada tahap rehabilitatif ini merupakan tahap yang memfokuskan pada penyandang masalah itu. Nah, tujuannya adalah untuk perbaikan terhadap kondisi yang terjadi terhadap penyandang masalah tersebut sehingga bisa kembali berlaku sebagaimana mestinya sesuai dengan nilai dan norma standar. Nah, adapun asumsi di dalam tahap rehabilitatif ini adalah penyandang masalah baik pada level individu atau masyarakat itu berpotensi berubah menjadi normal. Alasannya kenapa? Karena secara personal manusia itu memiliki 4 jenis patologis. Yang pertama adalah warisan organis, yang kedua adalah warisan sosial, sedangkan yang ketiga pengalaman unik, dan keempat human nature. Nah, persoalannya adalah human nature itu merupakan interaksi antara warisan organis dan warisan sosial yang terbentuk karena pengalaman unik. Nah, adapun cara penanganan dalam tahap rehabilitatif ini adalah melakukan resosialisasi dengan menggunakan self-help maupun dengan menggunakan resosialisasi secara formal. Tujuannya adalah supaya penyandang masalah itu yang berperilaku kriminal dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi berlaku sesuai dengan standar nilai yang ada dalam masyarakat. Kalau seandainya kita bertanya-tanya, kira-kira apa saja yang masuk dalam sosialisasi self-help itu? Yaitu adalah
melakukan treatment terhadap diri sendiri dengan menggunakan orang-orang yang sudah pernah bermasalah di dalam masyarakat. Nah, orang yang pernah bermasalah itu kemudian dia melakukan dia melakukan treatment juga, dan kemudian dia sudah bisa berlaku baik kembali dalam masyarakat, berlaku normal kembali dalam masyarakat, maka dia bisa digunakan untuk melakukan upaya treatment dalam rehabilitasi kepada individu atau kelompok yang juga sedang bermasalah. Yang kedua tadi kan menggunakan kebijakan secara formal, tentunya ini adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, yang kedua, tahapnya itu adalah tahap preventif. Nah, tahap preventif ini dimaksudkan untuk mencegah individu atau kelompok yang akan bermasalah. Nah, jadi perlu dilakukan tahap preventif. Nah, fokusnya ini pada tahap ini tentu saja pada masalah sosial yang belum terjadi. Nah, asumsinya adalah setiap individu atau setiap masyarakat yang pada periode tertentu dianggap normal atau relatif tidak mengandung gejala masalah, sebetulnya kan pada dirinya itu sendiri sebenarnya ada potensi untuk membuat masalah. Nah, pada hal seperti ini individu, apa yang harus kita lakukan pada individu? Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, tentu saja adalah memberikan arahan dan sosialisasi kepada individu tersebut, kemudian dan juga pada kelompok-kelompok beresiko. Misalnya adalah remaja yang remaja-remaja yang senang berkumpul, misalnya yang sedang melakukan balap liar, itu artinya itu kan kelompok-kelompok yang beresiko. Nah, ini perlu dilakukan arahan dan sosialisasi kepada kelompok tersebut. Nah, kepada masyarakat apa yang harus dilakukan? Tentu saja adalah mengefektifkan kontrol sosial sehingga menjadi sarana pengendalian sosial. Dan yang ketiga yaitu tahap developmentalisme. Pada tahap developmentalisme ini adalah tahap dari peningkatan kemampuan dan kapasitas seseorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik. Nah, ini adalah tahap ketiga di dalam tahap treatment. Apa yang harus dilakukan secara individu agar penyandang masalah yang sudah normal itu tidak terjerumus kembali ke dalam masalah sosial, maka tentu saja dia harus diberikan peluang, harus diberikan kesempatan, harus diberikan harus diberikan akses untuk bisa dia mengambil keputusan. Nah, sementara pada level masyarakat, usaha yang dilakukan itu adalah mendorong masyarakat itu agar dia berkembang sistem sosialnya itu secara mandiri untuk menghindari atau merespon munculnya masalah sosial. Artinya apa? Artinya masyarakat itu harus berdaya atau harus mandiri di tengah masyarakatnya sehingga bisa menghindari atau mengurangi terjadinya masalah sosial. Saya kira demikian saja perkuliahan kita hari ini. Silahkan baca referensi yang disarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.